Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita masuk lagi dalam YouTube yang ketiga dari pelajaran pemuridan level 2, pelajaran ketiga. Jangan lupa kita harus hafal ayat dulu. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kita berdoa sebelum lanjut. Terangi lagi hati kami Bapa, kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buku saudara halaman 29 dan 30. Nah, saya percaya saudara sudah mengisi bagian-bagian itu, ya. Tinggal nanti disesuaikan dan saudara bisa dengar ulang. Saya jelaskan. Bacalah ayat-ayat berikut ini dan temukanlah hal-hal yang menghalangi komunikasi kita dengan Allah. Ini penting ketika saudara mau belajar kehidupan doa yang efektif. Ini pelajaran yang sangat bagus. Ya, temukan apa saja yang menghalangi doa kita. Yakobus 4 ayat 2 dan 3, mari kita baca. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 bunyinya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus katakan apa tentang apa yang menghalangi doa? Tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Malas berdoa, itu menghalangi kehidupan doa dijawab. Atau berdoa juga tapi nggak tahu prosedurnya. Itu sebabnya kita perlu belajar materi ini. Jadi, salah berdoa itu untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini yang menghalangi doa. Oke? Apalagi yang menghalangi doa? 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 7. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi apa yang menghalangi doa? Menurut Petrus, suami istri hidup tidak bijaksana. Jadi baik suami, baik istri tidak hidup menurut aturan Tuhan, itu menghalangi doa. Istri yang tidak menghormati suami, sebaliknya suami yang tidak menghormati istrinya, itu menjadi penghalang doa. Oke? Sekarang apa lagi yang menghalangi doa? Ayub 35. Ayub, Perjanjian Lama 35 ayat 12 dan 13.
Ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang menghalangi doa? Kecongkakan. Kalau orang congkak berdoa, Tuhan nggak mau dengar. Dianggap teriakan kosong. Ya. Oke. Apalagi yang menghalangi doa? 1 Yohanes 3 ayat 21, 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau ditanya apa yang menghalangi doa? Hidup yang tidak taat kepada firman, itu menghalangi doa. Oke? Hidup yang tidak mentaati firman, itu menghalangi doa. Masih ada lagi, Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Apa yang menghalangi doa? Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi apa yang menghalangi doa? Tidak beriman atau bimbang. Itu menghalangi doa. Jadi saudara sudah melihat betapa kuat ikatan firman dan doa. Orang yang tidak membaca firman tidak bisa berdoa dengan iman. Ya. Orang yang membaca firman tetapi tidak berdoa tidak bisa melihat realisasi kebenaran firman itu. Oke? Apalagi yang menghalangi doa? Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23 24. Ya, baca. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ya. Apa yang menghalangi doa? Kalau ada masalah dengan saudara dan belum selesai, itu menghalangi doa. Itu sebabnya segera selesaikan masalah dengan siapapun. Karena hati nurani saudara akan menuduh saudara waktu saudara berdoa. Matius 6 ayat 5. Apa yang menghalangi doa? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa yang menghalangi doa? Kemunafikan, ketidakjujuran, ya. Pakai topeng, berdoa supaya dipuji. Jadi, saudara perhatikan, itulah hal-hal yang menghalangi doa-doa kita. Kita harus rela mengakui setiap sikap kita yang salah dan memohon pengampunan dari Kristus sehingga kita dapat datang menghadap Allah dengan penuh keberanian. Lihatlah Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mengapa kita dapat datang menghadap Allah dengan penuh keberanian? Ayat 15 katakan, sebab
kita punya imam besar yang paham kelemahan kita dan turut merasakannya. Hanya dia tidak berdosa. Jadi jangan takut datang kepadanya, mengakui dosa kita. Datanglah kepada Allah dengan penuh pengharapan untuk bertemu dengan Dia. Jadi datanglah kepada Allah dengan penuh pengharapan untuk bertemu dengan Dia. Selesailah YouTube kita yang ketiga dan kita akan berdoa. Tuhan, mari Tuhan meteraikan sabdamu, pengajaran yang begitu indah tentang kehidupan doa dan firman. Biarlah ini tidak terlewatkan satu bagian pun. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.